Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan. Baik jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GPDI Gloria Karangrejo. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Hari kesembuhan buat saudara yang sakit, hari terobosan, kemenangan buat saudara yang sementara ada di dalam pergumulan, hari mujizat buat saudara yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa, jangan menyerah. Percaya Tuhan sanggup untuk menolong kita karena Dia Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Puji Tuhan. Saya mengajak kita untuk merenungkan 3 kata di sini di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Yang pertama adalah mintalah, ya. Kita disuruh meminta. Kata meminta di sini itu seperti seorang pengemis yang meminta. Kita tahu sama-sama pengemis disebut orang yang meminta-minta karena dia minta, ya. Saya tidak berbicara tentang mental yang seperti pengemis Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Kita tidak mau berusaha, kita tidak mau bekerja tapi kita mau cuman minta-minta. Bukan seperti itu. Saya mau membahas tentang bagaimana pengemis itu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Ya. Dia disebut minta karena dia sudah tidak bisa melakukan apalagi. Dia hanya membutuhkan belas kasihan, dia membutuhkan pertolongan dari orang yang lebih beruntung dari dia, lebih baik nasibnya, atau lebih memiliki banyak dari dirinya sendiri. Nah, itu yang harus kita sadari bersama-sama, bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita sangat terbatas. Kita membutuhkan campur tangan orang lain. Kita membutuhkan pribadi yang lain. Kita membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, setelah kita meminta, memposisikan diri kita sebagai pribadi yang tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa melakukan dengan kekuatan sendiri, maka kita mencari. Dikatakan carilah, maka kamu akan mendapat. Cari di sini adalah kita mencari pribadi yang sanggup untuk menolong kita, pribadi yang sanggup untuk membantu kita, pribadi yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Dan kita harus sadari bahwa sebagai pribadi yang membutuhkan pertolongan dari orang lain, maka pribadi yang sanggup untuk menolong kita, dan dia adalah juru selamat sejati kita, adalah Yesus Kristus. Tuhan sanggup untuk menolong kita di dalam kelemahan kita. Tuhan sanggup menopang kita di dalam ketidakberdayaan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Kalau kita terlepas dari pokok anggur, maka kita akan kering, kita tidak akan bisa berbuah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Demikianlah hidup kita tanpa Tuhan. Ketika kita menyadari tentang kekurangan kita, keterbatasan kita, maka kita harus mencari pribadi yang sanggup untuk menopang kita, menolong kita, dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita melihat tentang kata ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ini berbicara tentang tindakan. Saudara, kita tidak hanya menyadari bahwa kita butuh sesuatu, kita butuh pertolongan, dan kita tahu siapa yang bisa menolong kita. Maka kita juga harus bertindak. Kita datang kepada juru selamat kita. Kita datang kepada penolong kita. Kita mengetok pintu hatinya. Kita berdoa. Kita menyembah.
kita percaya, kita beriman, itu adalah sikap di mana kita mengetok pintu hati Bapa untuk mencurahkan rahmat-Nya dalam kehidupan kita. Di hari ini, biarlah siapapun saudara yang merasakan bahwa engkau tidak bisa melakukan sesuatu, engkau sudah tidak memiliki kekuatan lagi, engkau sangat lemah, engkau membutuhkan pertolongan, saatnya engkau harus sadari bahwa ada satu pribadi yang sanggup menolongmu, ada satu pribadi yang sanggup menopangmu, ada satu pribadi yang sanggup menyembuhkanmu, ada satu pribadi yang sanggup mengadakan mujizat dengan situasi yang kau alami. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Dan yang perlu engkau lakukan saat ini adalah engkau harus datang kepada Dia, percaya kepada Dia, berdoa, memohon, ketok pintu hatinya. Maka pintu akan dibukakan kepada saudara. Pintu kemurahan, pintu rahmat, pintu kebaikan, kesembuhan dinyatakan, diberikan kepada saudara. Pintu berkat diberikan kepada saudara. Mari Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita mau menyadari betapa kita sangat membutuhkan juru selamat dalam kehidupan kita. Kita sangat terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Mari kita datang kepada Dia dengan penyembahan kita, dengan doa-doa kita. Jangan jadikan doa sebagai pilihan terakhir saudara, tetapi jadikan doa sebagai hal pertama yang engkau lakukan ketika engkau sedang ada di dalam masalah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa memberkati seluruh jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh menyadari bahwa kami sangat membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuntun langkah-langkah kami semuanya Tuhan. Pimpin kami, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Pegang tangan kami, karena Engkau yang sanggup membawa kami dalam setiap kemenangan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.